itu adalah suatu rumah sakit swasta. Itu ini perda itu masuk lagi. Kalau tidak ada perda sebelumnya, perda bisa dibatalkan dengan perda. Persoalan apa pengawasan sampai sekarang ini belum dengan DPR. Makanya juga seharusnya ada pola buangan itu kan kapasitas yang bagus, bukan disiapkan untuk itu. Ini yang ada Rumah Sakit Marti Waluyo beserta proses pendistribusian dan prosentase yang harus kami terima, yang sangat baik, yang optimal, tenaga dioptimalkan, itu sudah kami lakukan. Terus yang kedua, yang ketiga, karena banyak kepentingan dalam hal ini, beliau selaku kepala bidang, beliau hanya mendapatkan, beliau sebagai supervisor di bidang perawatan, sebagai top manager di bidang perawatan, tetapi fungsinya tidak dilakukan dengan bagus antara kita dengan pimpinan kita yang ada di bidang perawatan. Terus yang ketujuh, pihak milik. Jadi ini yang menjadi kegundahan teman-teman dan sudah kami sampaikan melalui perwakilan kami, tapi nyatanya sampai saat ini masih belum ada perubahan. Saya bekerja sebagai perawat di bagian penyakit menular rumah sakit bagian ruangan paru. Kami ini tiap hari resah, akhirnya seperti ini adalah karena manajemen tidak berjalan, Pak. Contoh satu, kami dituntut tidak boleh menolak pasien masuk rumah sakit Marti Waluyo, itu saya setuju. Tapi semestinya sebagai manajer itu mencari solusi bagaimana supaya kita bisa menerima semua pasien yang seharusnya kita bisa rawat. Kan seharusnya job saya sebagai perawat itu merawat, tapi sebagai pendorong pasien, sebagai Aristoto dari bagian kamar operasi Rumah Sakit Umum Marti Waluyo Utara. Kami setiap hari, kami hampir 24 jam ada di rumah sakit, khususnya saya sebagai tenaga perawat anestesi yang dalam hal ini diberi kelebihan skill untuk urusan resusitasi, Pak, untuk pemberian bantuan hidup dasar. Saya dituduh membawa pasien masuk tanpa registrasi, dan saya hadap ke kepala bidang perawatan. Waktu itu kepala bidang perawatan membenarkan dengan ditambahi satu ancaman. Fakta ini, Pak, bisa diklarifikasi ke kepala bidang. Kalau tidak, hanya seorang perawat dokter spesialis bisa saya pindah ke puskesmas. Jadi saya betapa takutnya saya saat itu. Coba bayangkan, orang yang paling bawah ditekan orang yang paling atas. Itu yang saya rasakan waktu itu. Respon dari pihak manajemen, kami grup WA dipanggil, diintimidasi. Inilah Marti Waluyo, kalau kalian tidak suka silahkan mengajukan pindah, akan kami fasilitasi. Betapa loyalitas saya selama ini hanya dihargai begitu, Pak. Kami orang kecil, kami orang bodoh, kami tidak tahu apa-apa. Itulah yang kami rasakan selama ini. Kemudian untuk menambah masalah keamanan dan keselamatan kerja, kita dapat ada teman dari bagian radiologi yang waktu itu ada, sekarang ada CT scan ya. Kita ketahui CT scan itu radiasinya besar sekali, dan itu bangunan awal itu bangunan spek untuk MRI tanpa pelindung. Apakah orang-orang manajemen itu mau membunuh satu persatu pegawainya? Coba bayangkan, Pak. Dan ini permasalahan ini tidak pernah sampai. Setiap kita lapor, setiap kita bilang, setiap kita bilang, itu jawabannya. Inilah Marti Waluyo. Kalau kalian tidak suka, silahkan pindah, saya fasilitasi. Sekali lagi, inilah Marti Waluyo. Kalau kalian tidak suka, silahkan pindah, saya fasilitasi. Itu setiap kali. Sedikit masalah bagaimana di rumah sakit Marti Waluyo kurang tenaga. Sakit yang baru
luar biasa peningkatan pasiennya, apalagi pada terakhir tahun 2014 awal ini luar biasa karena program beralih ke BPJS. Dari yang saya alami dan teman-teman yang di ruangan, khususnya ruang perawatan, ini terjadi peningkatan hampir lebih dari 30-40%. Kemudian ada penambahan tempat tidur melebihi dari 20%. Saya gambarkan, dari ruang anak ini dari tempat tidur 28 meningkat menjadi 47. Kemudian ruang dahlia, ruang bedah dari 28 menjadi 38 tempat tidur. Kemudian dari ruang bugenvil dari 24 menjadi 27, sedangkan ruang isolasi atau ruang nawar dari 26 menjadi 31. Ini ada beberapa catatan ruang yang lain, mungkin ini yang saya sampaikan. Kemudian dari perkembangan yang begitu pesat, ada instruksi tidak boleh menolak pasien. Akhirnya yang disampaikan Pak Purwadi tadi, kalau penuh, pasien bisa ditaruh di ruang isolasi tanpa penjelasan. Di akreditasi itu salah satu penilaiannya adalah tempat produksi. Di tempat kami, gizi diososingkan di pihak ketiga kami, sedangkan tempat produksi di sana tidak memenuhi syarat. Saya minta hari khusus untuk poliklinik Spy. Dan saya bilang, Pak Presiden, antara saya operator dengan asisten itu kayak suami istri, kayak orang pacaran, harus sinergi, harus tahu. Jadi tidak sembarangan dibuang. Sampai kalau saya minta tolong, terakhir minta tolong, dia mau ke kamar operasi bulan jadi perawatan. Dia bilang ada operasi di Malang sebagai konsultan, saya dipanggil operasi di sana. Tiba-tiba pasien saya yang sudah ngamar itu dari perawatan dari kamar operasi bilang bahwa pasien dokter tidak bisa dioperasi. Mungkin Pak Zulkifli bisa bicara apa masalahnya, apa yang dirasakan, kenapa tidak bisa dioperasi. Substansi yang seharusnya hari ini diketahui oleh pihak manajemen dan idealnya hearing ini juga ada pihak manajemen untuk klarifikasi, karena ada beberapa hal yang substansi yang ingin kita klarifikasi terkait regulasi aturan yang ada yang sampai akhirnya menjadi bom waktu seperti ini. Apa yang disampaikan rekan tadi ini memang benar, bahwasanya manajemen yang sedang berjalan di Mardiwaloyo abnormal. Makanya Pak, kok di Mardiwaloyo ini pemotongan jasa pelayanan yang kemudian digunakan untuk tim pengolah, direktur, wakil direktur, sebesar 3-5% saja sudah dipanggil kejaksaan 2 kali. Ini di Mardiwaloyo pemotongannya 16%. Hasil audit BPK ya, yang keluar beberapa bulan yang lalu jelas arus kas salju itu sangat mencengangkan. Artinya ada piutang ya untuk askes, ada piutang untuk jam semas. Di akhir tahun 2013 itu sebesar hampir 12 miliar piutang. Sampai akhirnya apa, efek dominonya kawan-kawan sampai saat ini belum mampu menikmati jasa pelayanan dari jam mas. Nah, kalau kita ingin bedah jelas, setelah kita klarifikasi
ke kantor BPJS atau yang sudah mas. Ternyata banyak persyaratan yang tidak mampu dipenuhi. Untuk apa? Untuk menjaga KPU. Setelah saya dan kawan-kawan melakukan investigasi di bawah, ternyata Pak, sangat mengerikan. Setiap tahun kawan-kawan DPR pasti mengandalkan untuk pengadaan software, ya, yang pada intinya untuk mempermudah untuk mendeteksi sirkulasi keuangan atau kas yang ada di laboratorium. Ya. Kalau dengan tidak bisa apa ya? Setiap unit pelayanan yang seharusnya mampu mengentry beberapa dokumen-dokumen atau aplikasi secara langsung, tapi tidak bisa. Server terpadu hanya satu lokasi aja, dan itu pun tidak ada jaringan. Kemauan dari pihak Pemkot untuk mendorong regulasi aturan yang ada. Dari hasil investigasi kita, atau bisa diartikan beberapa manajemen di sana itu tidak bekerja untuk melayani rakyat, tapi untuk kepentingan penguasa. Itu ya, saudara. Jadi dan banyak banget. Ada variabel-variabel yang harus diskusikan, dan semoga hearing kali ini tidak hanya akan menjadi onani intelektual, tapi ketloi lali kayak beberapa yang lalu, ya, ketika wali kota arogansi, ya, menyangkut pendidikan, sehingga setuju autis, sehingga setuju senawa, ojo sekolah yang bentar. Mana mungkin ada betasinya di depan kawan-kawan ini, ya, yang ikut Semarang. Tak gua neng Papua, aku bertangan limo, ya kan Bu? Hasil tidak ada. Saya ingatkan, kalau andai kata ada satu pun kawan yang tidak, maka saya sepakat meminta wali kota ke penjara untuk kasus korupsi. Sampaikan ke wali kota ya, agar jangan sok preman. Ini negara hukum. Di kamu jelas, aku ini preman. Aku mau ngecat, tapi aku mau bejo. Ini kan bahasa apa nih? Enggak gitu Pak. Atau tak perlu kita dengarkan bahwa enggak, maksudnya seharusnya idealnya jenengan ngasih masukan yang objektif ke wali kota. Zaman berarti preman disebar, saya ganti pejabat, saya ngayung ini. Nah, saya yakin ini merupakan akumulasi ketidakbecusan kepemimpinan di kota Blitar. Kalau manajemen itu normal, manajemen hingga ke wali kota buntu. Yang di DPR ini seharusnya kerja setiap hari. Memang ada yang kita harapkan, karena memang ya wajar lah kita berhadapan langsung dengan pasien, kita berhadapan langsung dengan penyakit. Yang dilari pertama kita, nggak mungkin manajemen. Nah kan gitu. Artinya wajar kita itu dengan itu terus mengharapkan jasa. Oh ini tiap bulan kita tambah, oh nah kok 6 bulan dari tambah, terus kita menjerit teriak, kan wajar. Kemudian apa yang terjadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Aris. Kita teriak nggak ada salurannya, artinya salurannya ke WA itu. Nah, langsung yang anggota WA itu dipanggil manajemen, kon kok ngono. Dipindah tak. Manajemen seperti apa? Yang kita harapkan itu jawaban kita itu perlu diayomi. Nggak ngono, sebenarnya JM BPJS itu nggak keluar karena A, B, C, D, E. Kan seperti itu harusnya. Nggak kok karena protes saya tak pindah kapok kamu. Nah, ucapan semacam apa itu? Ucapan macam apa itu? Kami sekali lagi manajemen jangan seperti itu. Itu yang kemarin sebenarnya manajemen juga kita sudah ketemu kemarin di rumah sakit. Kita sudah menyampaikan unek-unek kita dan mereka sudah menjawab, ya kami pastikan tidak ada mutasi-mutasi yang Dr. Husein sudah menjawab seperti itu. Tapi kami, Putri Nanda, kami perlu kepastian Putri Nanda. Jangan pindah kami, karena kalau kami dipindah kami siap pindah semua Putri Nanda.
dan masih tidak itu cuma satu lah. Itu menularkan penyakit itu namanya. Itu kita nggak punya. Ya padahal itu segitu banyaknya dana. Kok semua nggak ada. ECG kita nggak punya. Ada yang banyak yang nggak punya gitu. Rusak nggak ada gantinya. Terus kemudian ventilator itu di ICU padahal itu pokok. Itu penting, itu primer. Itu juga tidak berfungsi optimal. Kemudian kalau itu yang paling parah mungkin yang kelihatan mata. Kalau mungkin orang awam tuh nggak tahu ECG apa ventilasi kan itu. Yang paling kelihatan nyata itu di SD kelambu, Pak. Kelambu itu di kita itu permanen nggak bisa dilepas, itu warnanya putih. Nah kalau kena darah gimana? Yang mau nyuci siapa? Perawat suruh nyuci lagi, wasit. Perawat itu berarti cleaning service, tukang cuci, tukang alat usung pasien, semua. Nah kalau kita teriak terus disuruh pindah, seperti kata Mas Haris, oh benar-benar perawat itu manusia yang dengan lapang dadanya luar biasa berarti. Itu nanti dijadikan 100%, 16%-nya untuk jasa direksi, Bapak-bapak. Jasa, yang jadi direksi itu berapa orang? Itu dapatkan 16%, 84% baru dibagi sak rumah sakit. Itu ratusan ya kurangnya, sak rumah sakit itu ratusan. Bandingkan kalau yang direksi itu berapa orang? 16%. Jadi gini, jasa pelayanan itu 16% untuk direksi, jasa tindakan tadi kan 60% untuk jasa sarana, itu 40% juga jasa pelayanan, itu yang 16% juga untuk manajemen. Bayangkan. Yang dibagi jadi banyak itu 84% untuk jasa pelayanan, untuk jasa tindakan itu 40%. Yang dibagi 80, jadi modelnya mulak beli. Mulak saya juga bingung. Jadi 80% jadikan 100% lagi. Nanti 40% jadikan 100% lagi, nggak mulak itu. Akhirnya kita itu yang di ruangan, yang di perawat itu dapatnya koretan, saestu itu. Koretan. Jadi kita yang berhadapan dengan infeksi, yang berhadapan dengan resiko tinggi itu tadi bahkan ada loh teman kita itu yang kena gigi paru itu kepala ruang. Kepala ruang itu sampai apa itu? Tertular TBC sampai disedot itu cairan apa paru-parunya itu keluar banyak itu kebetulan nggak masih saja. 2,5% itu untuk wadir 1, 2,5% untuk wadir 2, 6% untuk pejabat struktural. Maksudnya orangnya itu kalau nggak 5 ya 10 palingnya. Kalau dibandingkan kita yang berhadapan langsung alangkah tidak adilnya. Kami itu sakjane sebenarnya dari dulu itu nggak pernah ngulik-ngulik ini. Tapi karena 6 bulan kemarin nggak keluar kita terus diintimidasi, ya akhirnya kita molek Nah karena kita mulai kita demo, akhirnya kita regenerasi sekali ya kita, iki lo masalahnya, mabrek. Sebenarnya kalau itu tadi nggak terjadi, sakjane yang menengah itu, iya toh? Sakjane perawat ya terima saja sakjane kalau nggak ada masalah ini. Tapi kalau karena untuk kebaikan malah harus didukung. Ya, kita kumpulkan, nanti kita panggil manajemen juga pemerintah itu karena kita harus ada perubahan total yang diinginkan. Ini persoalannya adalah manajemen, maka kita akan benahi manajemen itu. Seberapa jauh pemerintah melakukan, nanti kita coba kita kumpulkan di akhir jabatan di akhir periode ini jabatan ini kita selesaikan secepatnya. Cuma kalau persoalan eksekusi itu nanti biar periode selanjutnya. Tapi kita harus sudah utuh manajemen kayak apa, problemnya apa, masalahnya apa harus sudah. Hari tadi kenapa manajemen tidak hadir Pak? Atau memang belum diundang? Loh sudah diundang, makanya saya sampaikan toh sudah diundang.